Bahkan kalender Sunda nih, khususnya di Nusantara, itu biasanya disimbolkan dalam sebuah batu lingga. Ini perlu tahu. Cuma kalau batu lingga yang menandakan sebagai sebuah tempat perhitungan kalender, karena bayang-bayang kan itu pasti batunya halus. Tidak asal-asalan dibuat halus, itu pasti lingga itu adalah untuk penanggalan. Kenapa disimpannya harus itu? Ya takut ada orang yang nyender bisa ya miring sedikit itu akan berpengaruh. Ketika muncul planet Paras dalam tradisi kuno termasuk di Yunani, ketika Alexander Agung misalnya berperang, pasti akan memperhatikan planet merah Mars karena dianggap sebagai planet perang. Ketika berperang mulai dari situ pasti akan berhasil. Gitu kira-kira ini mitosnya. Padahal di Nusantara tidak dikaitkan planet merah itu dengan perang. Nah maka di Nusantara khususnya di Sunda, mungkin di Nusantara saya kira, bukan hanya di Sunda, di Jawa, di Bali, di Makassar itu nenek moyang kita sudah cerdas. Sejak awal peradaban, manusia memandang langit untuk memahami waktu. Bintang, matahari, dan bulan bukan sekedar cahaya, tetapi sebuah sistem navigasi kosmologis. Di berbagai budaya, sistem ini berkembang menjadi kalender, kerangka pengetahuan yang mengatur kehidupan sosial, ritual, dan pertanian. Di Nusantara, khususnya di Tatar Sunda, pengetahuan itu diwujudkan dalam sebuah sistem kuno yang bernama kalender Sunda kuno. Narasumber dalam video kali ini adalah Bapak Undang Ahmad Darsa, filolog dari Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Ya biasanya kalender itu sangat penting ya. Atau dengan kata lain ya, belum lengkap dapat dikatakan sejarah ya jika sesuatu peristiwa atau kejadian tidak dilengkapi dengan ya waktu kejadian itu. Hitungan waktu penting sekali bagi sejarah. Nah, ini kesadaran ini sudah tumbuh ya di peradaban manapun dan merupakan pula ilmu bantu sejarah. Menurut para ahli, ilmu hitungan waktu atau kronologi ya secara umum dibagi 3 gitu. Yaitu ilmu hitungan waktu sejarah, yang kedua ilmu hitung ya matematis, dan ilmu hitung teknik ya. Jadi begini maksudnya, ilmu hitung waktu sejarah bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan tentang waktu kejadian sejarah. Ia diistilahkan juga dengan kronografi, itu bahasa Belanda kronografi ya. Ilmu hitungan waktu sejarah ini ya mengusahakan untuk memberikan tulang punggung ya, pada sejarah dengan menentukan hubungan kejadian-kejadian berdasarkan waktu. Sementara ya ilmu hitungan waktu matematik menjabarkan kaidah-kaidah ilmu hitungan waktu teknik menjadi rumusan-rumusan ilmu pasti. Ilmu yang ketiga tadi, ilmu hitungan waktu teknik mempelajari bagaimana pengertian-pengertian waktu bersahaja lambat laun ya berbentuk sistem kalender dan bagaimana susunan kalender itu. Jadi, ilmu hitungan waktu teknik atau kronologi ini membicarakan tentang teori-teori kalender. Itu ya dalam sekalipun ya saya dasar saya itu naskah, tapi karena naskah itu berbicara tentang berbagai hal ya, kalau dimuarakan ya dari sudut pandang antropologi itu pada 7 unsur kebudayaan, dan kalender ini salah satu wujud bahwa nenek moyang kita itu sudah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Kepulauan Nusantara, peradaban lokal telah mengenal dan mengembangkan berbagai sistem penanggalan yang unik, yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda waktu, tetapi juga sebagai alat untuk ritual, pertanian, dan navigasi budaya. Berdasarkan kajian etnoastronomi dan sejarah, terdapat 4 kalender utama yang pernah digunakan secara luas. Kalender Saka,
kalender Hijriah, kalender Masehi, dan kalender berbasis astronomi atau rasi bintang yang disebut juga sebagai kalender Nusantara kuno. Ya, mula-mula Masehi itu ya dikemukakan oleh Dionysius Exiguus ya, yang menamakan tahun tertentu dihitung dari waktu Roma. Itu sekitar tahun 532 siklus Masehi. Sejak abad ke-17 Masehi, orang mulai memakai hitungan waktu negatif yang diciptakan oleh Joseph Justus ya. Walaupun sebenarnya hitungan siklus Masehi dengan angka-angka yang pasti tidaklah berarti bahwa angka itu sesuai dengan kenyataan waktu Nabi Isa lahir gitu. Sampai sekarang tidak ada orang yang dapat memastikan waktu lahir dan wafatnya Nabi Isa. Itu menurut uraian buku itu. Seperti daerah-daerah lainnya, sebenarnya siklus waktu Tari Masehi mula-mula dihitung dari bulan Maret ya. Bulan Februari semula adalah bulan terakhir. Nah, kenapa harus bulan Maret? Karena dihitung atas dasar garis edar bumi mengelilingi matahari. Jadi ketika posisi bumi ada di garis lintang utara 23 derajat setengah itu, maka ya mulailah penanggalan dihitung. Itu kan waktu itu, kemudian ya dari Ugahari, daerah Ugahari termasuk itu. Sementara itu kalender Hijriah diterapkan oleh komunitas muslim karena fungsinya yang murni lunar, menyesuaikan ibadah, puasa, dan perayaan hari raya Islam seperti Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Sistem siklus tarikh Hijriah ya dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan menurut siklus Masehi jatuh pada tanggal 16 Juli 622 Masehi itu ya. Artinya tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah ya sama dengan ya tanggal 16 Juli ya 622. Dalam siklus tahun tarikh Hijriah ini setiap bulan ganjil diberi ya 30 hari. Jadi Muharram 30 hari. Dengan demikian akibat seling 30 29. Jadi rata-rata hari setiap bulannya 29 hari tepat. Perhitungan itu terlalu cepat dibandingkan dengan peredaran Sideris. Ini menurut itu ya. Apa peredaran Sideris? Itu jarak waktu antara dua posisi bulan yang sama terhadap bumi dan matahari. Jadi peredaran Sideris bulan sesungguhnya. Guna mengatasi hal tersebut maka diadakan sistem siklus 30 tahunan itu ya. Salah satunya yang jatuh pada tahun kedua, kelima, dan seterusnya. Dengan demikian ya setiap 30 tahun perhitungan almanak Hijriah diperlambat 11 hari. Kalender Saka digunakan karena bersifat lunisolar sehingga mampu menyelaraskan penanggalan dengan siklus bulan sekaligus musim matahari. Kalender ini banyak dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan kuno seperti misalnya Sriwijaya dan Majapahit untuk menentukan hari baik dalam ritual keagamaan dan kegiatan pertanian, termasuk dalam perayaan seperti Nyepi di Bali. Siklus tahun Saka mulai digunakan ya oleh Raja Kaniska. Ya, ini beredar legenda-legenda atau mitos-mitos tentang Aji Saka dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Tapi ya diantaranya Raja Kaniska dari India Barat Laut. Ya, India Barat Laut ya datang. Pada dasarnya sistem tarik ini berdasarkan siklus matahari, sama seperti Masehi. Permulaan perhitungan sejalan dengan sistem tarik di belahan bumi utara dengan pembagian 4 musim. Tadi kan yang saya awal tahun dihitung pada kedudukan matahari di Khatulistiwa, tepat dengan musim semi di bagian bumi itu utara ya. Jadi mengambil awal perhitungan tanggal 23 Maret ya. Namun perhitungan penanggalan didasarkan pada sistem bulan. Nah, di kita itu jadi diubah ya. Sehingga siklus tarikh Saka yang menjadi sistem kombinasi di kita itu. Jadi kalau di Jawa itu perubahannya tahun 1555. Jadi tahun 1554 itu masih Saka India dasarnya, masih Samsu, masih matahari, tetapi Sultan Agung mengubah tahun sekian dikombinasi. Ya tetap bulan 12 tapi bersandarkan pada
peredaran bulan mengelilingi matahari. Jadi tidak lagi berdasarkan matahari mengelilingi bulan itu ya. Nah, itu maka harus hati-hati dalam membedakan antara tahun Saka yang pengaruh dari apa istilahnya negeri atas angin ya. Kalau dilihat dari Nusantara itu, India itu negeri atas angin. Kalau Cina itu bawah angin gitu ya. Nah, ini sama dengan siklus waktu Cina yang Imlek itu dalam tarikh Tionghoa ya. Jadi cuma ada beda yang stabil ya, siklus tarikh Saka itu 78 tahun kemudian setelah Masehi. Maka ketika konversi dari Saka ke Masehi itu harus tambah 78, itulah ya untuk itu. Perhitungan penanggalan siklus tarikh Saka dibagi dua. Jadi kalau 30 hari umpamanya ya, dibagi dua, masa bulan terang atau parok terang disebut Sukla Paksa dan masa bulan gelap atau Kresna Paksa. Jadi pada kenyataannya angka itu 1 sampai 15 itu penanggalan. 16 ke sana itu ya disebut Kresna Paksa. Nah, jadi mangsa bulan tilem ya itu. Selain itu, masyarakat Nusantara juga mengembangkan kalender berbasis astronomi dan rasi bintang yang menggunakan pengamatan gerakan planet seperti Mars dan Venus, serta penggunaan rasi bintang seperti Orion dan Pleiades sebagai indikator musim tanam, panen, dan ritual budaya termasuk seren tahun. Kalender ini menunjukkan kemampuan masyarakat agraris dan pelaut Nusantara dalam memanfaatkan ilmu observasi langit untuk kebutuhan sehari-hari, dari pertanian hingga navigasi laut. Penggunaan keempat kalender ini mencerminkan fleksibilitas budaya Nusantara dan kecerdikan masyarakatnya dalam mengintegrasikan ilmu astronomi, praktek spiritual, dan kebutuhan praktis sehingga waktu tidak hanya dihitung sebagai angka, tetapi juga sebagai bagian dari harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Nah, siklus tahun Nusantara apa sebut ya, didasarkan, nah ini yang perlu kita renungkan, garis peredaran bintang dan planet. Nah, ini kalender itu mengacu kepada itu, kalender yang dikawali itu, yang tidak berdasarkan bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi. Nenek moyang kita itu, makanya kalender Sunda itu cenderung untuk kepentingan agraris. Misalkan ya, yang menjadi patokan kalau berbicara tentang planet pasti ya Mars. Ya, nenek moyang kita menyebutnya apa itu bintang berem atau di Jawa Joko Belek. Nah, itu untuk menentukan ya penanggalan. Maka cenderung ya mangsa agraris. Sementara rasi bintang yang paling populer yang dinanti-nanti adalah bintang Wuluku atau Waluku. Nah, itulah. Jadi bintang Waluku ya biasanya digunakan untuk masa awal tanam. Dan ketika muncul planet Paras dalam tradisi kuno termasuk di Yunani, ketika Alexander Agung berperang, pasti akan memperhatikan planet merah Mars karena dianggap sebagai planet perang. Ketika berperang mulai dari situ pasti akan berhasil. Gitu kira-kira ini mitosnya. Padahal di Nusantara tidak dikaitkan planet merah itu dengan perang, tapi tetap hampir dikatakan kemunculan planet merah atau Mars itu ketika bintang Wuluku muncul. Nah, maka di Nusantara, khususnya di Sunda, mungkin di Nusantara saya kira, bukan hanya di Sunda, di Jawa, di Bali, di Makassar, itu nenek moyang kita sudah cerdas. Sekali lagi, nah salah satu perhitungan penanggalan bukan hanya bulan dan matahari, tapi itu planet. Dan mulai itu kemunculan bintang Wuluku, kemunculan masa tanam. Dan masa tanam itu masa yang sangat kritis. Makanya ada upacara selalu di kampung-kampung adat kan. Bagaimana supaya ini benih-benih jadi, tidak kena hama dan sebagainya. Itu ya masa-masa kritis, maka dianggap masa perang. Kalender Sunda kuno adalah warisan dari masyarakat agraris pra-Islam di Jawa Barat. Meski tidak seterkenal kalender Saka dari India atau kalender Masehi yang kini digunakan global, kalender Sunda yang kuno menyimpan jejak kosmologi yang unik. Sebuah sistem waktu yang lahir dari pengamatan lingkungan, dinamika musim, dan interaksi manusia dengan alam. Berbeda dengan kalender matematis modern, kalender Sunda bertumbuh pada fenomena ekologis.
Siklus waktu ditentukan oleh ritme alam, datangnya hujan, pergerakan angin, fase kering, dan perubahan perilaku tanaman. Sistem ini menandai tahun bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai perjalanan ekologis. Dalam tradisi adat yang masih bertahan seperti Baduy dan Kampung Naga, ritus pertanian, masa membuka ladang hingga pelaksanaan upacara besar seperti Seba dan Seren Tahun, semuanya ditentukan berdasarkan kalender ekologis ini. Dalam budaya Sunda kuno, waktu bukan sekedar urutan hari. Ia terikat pada kosmologi, cara masyarakat memahami posisi manusia dalam jagat raya. Banyak tradisi lisan Sunda kuno menyebut konsep-konsep seperti jagat agung, jagat alit, dan relasi harmoni antara keduanya. Waktu dipahami sebagai siklus, bukan garis lurus. Konsep ini berbeda dari kalender Saka yang berakar pada kosmologi Hindu dan kalender Masehi yang dipengaruhi struktur pemikiran berat dan institusi gerejawi Eropa. Dalam kehidupan sehari-hari, kalender Sunda kuno adalah alat sosial. Ia menentukan siklus pertanian, waktu panen, masa istirahat tanah, hari baik untuk ritual keluarga, hingga aturan tentang pergerakan masyarakat. Kalender ini menyatu dengan ritme hidup masyarakat adat yang menjaga kesinambungan ekologis. Sebaliknya, kalender Saka berfungsi dalam upacara keagamaan Hindu-Buddha dan kalender Masehi memandu sistem pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan dunia modern. Karena tadi dasarnya bukan atas dasar bulan dan matahari, ini berdasarkan rasi bintang dan planet, ya itu. Nah, maka nama-namanya biasanya bulannya itu Kasa, Karo, Katelu atau Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kadasa. Ya, Hapit lemah, Hapit kayu. Nah, Hapit dipakai di Sunda sekarang untuk menamakan bulan Zulhijjah. Nah, itu. Jadi itu dari. Nah, kata-kata itu bukan pengaruh dari India. Ini lokal. Dan ini disebut pranata mangsa. Jadi kalender itu cenderung, ya, menurut dugaan saya, tapi ini perlu penelitian. Itu adalah kalender abadi yang didasarkan atas rasi bintang dan planet. Makanya banyak digunakan untuk kepentingan pertanian. Ya, penamaan segala macam aktivitas itu. Karena kalender yang didasarkan atas tadi ya planet atau gugusan bintang, itu bisa juga aneh, ini teknologi nenek moyang ya, mendeteksi tentang keasaman basa jagat raya. Inilah teknologi itu. Jadi nenek moyang bisa tahu. Maka untuk menentukan sakit ditanya namanya siapa, kapan lahirnya, karena hari-hari itu akan menentukan ya tentang keasaman basa ya hari itu, didasarkan atas ya itu. Nah, ini sangat menarik ya. Paling ini di Baduy masih digunakan kan nama-nama itu, sekalipun ada sisipan misalkan ya dari India, yaitu Desta dan Sada itu, Kasada atau apa gitu. Nah, tentang pengetahuan rasi bintang saya tidak tahu persis, atau tentang susunan apa istilahnya tadi planet ya, yang dari Merkurius, Venus, ya, Bumi, Mars sampai Pluto. Nah, dari mana? Tentu saja karena tadi awalnya kita hidup di daerah tulistiwa, tropis, bintang timur, utara, barat itu bisa terlihat, tidak usah itu. Itu tinggal datang misalnya ke sebuah tempat yang disebut ya Panenjoan atau Gunung Padang yang kemana-mana begitu ya. Tentang pembuatan kar saja peta itu melalui rasi bintang. Bagaimana sebuah pulau yang sekarang disebutkan Bali dulunya namanya Goh Nusa. Goh itu ya itu sapi. Jadi pulau yang seperti kepala sapi kan persis kira-kira. Nah itu atas dasar pantulan secara ritmik, secara konstan, itu pantulan dari rasi bintang gitu. Jadi tadi saya katakan hanya bintang Waluku karena itu yang sangat penting.
karena awal mula masa tanam dan kehidupan itu. Makanya di mana-mana padi itu dimuliakan. Dan termasuk dalam peradaban bangsa manapun makanan pokok adalah dimuliakan. Di Yunani kuno misalnya gandum dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau misalkan dimitoskan Nyi Poaci Sang Hyang Sri dan sebagainya, karena itu jalan syariat kehidupan kedua setelah ASI, setelah susu ibu, maka itu sangat dimuliakan. Dan ketika awal-awal itu pasti ya itu yang paling populer. Nah, sejak kapan? Ya tentu saja sebelum kita kedatangan India. Apakah lebih tua India atau kita? Walau alam bisawab itu. Bahkan kalender Sunda nih, khususnya di Nusantara, itu biasanya disimbolkan dalam sebuah batu lingga. Ini perlu tahu. Cuma kalau batu lingga yang menandakan sebagai sebuah tempat perhitungan kalender, karena bayang-bayang kan itu pasti batunya halus. Tidak asal-asalan dibuat halus, itu pasti lingga itu adalah untuk penanggalan. Kenapa disimpannya harus itu? Ya takut ada orang yang nyender bisa ya miring sedikit itu akan berpengaruh. Dan biasanya disakralkan kan, diberi tempat, dan diberi tempat itu kalau lingganya tinggi pasti wilayah itunya di pagarnya itu jauh supaya orang tidak itu. Dan biasanya disimpan di sebuah tempat yang matahari termasuk bulan bisa terus ya itu. Dan nanti bayangan itu yang akan dijadikan patokan hitungan. Itu untuk kalender misalkan matahari atau bulan. Kira-kira itu. Jadi lingga itu ya akhirnya ya datang itu dilambangkan sebagai misalkan simbol Palus Siwa, kemudian Dewi Durga bawahnya. Nah, dalam kebudayaan Sunda, peradaban Sunda kuno itu makanya tidak ada patung-patung, itu harus itunya datar. Biasanya batu-batu yang ada di seputar lingga itu harus diputihkan ketika dihitung supaya bayangan jatuh hitam itu kelihatan. Ini jadi kalau kita mengembara ke daerah pasti lingga yang digunakan itu pasti di daerah tempat yang tinggi supaya tidak banyak orang. Dan penanggalan itulah nanti setelah ketemu tanggal misalnya Bintang Maluku pesta gitu ya. Jadi itu salah satu patokan di samping ya tadi kotak-kotak yang tadi kolenjer tadi sebut saja. Makanya kan Sri Baduga nyieun sakakala gugunungan itu Aksis Mundi. Nah itu sesungguhnya kalender gitu. Jadi Aksis Mundi itu bukan untuk semata-mata untuk hal-hal yang gaib, tapi itu eksak dan itu mudah. Apakah di Kawali itu ya kan ada bangunan yang disebutkan dalam Taritara Topokan, tapi di satu sisi juga ada patokan kalender yang khusus berbicara tentang rasi di dasar rasi bintang dan planet. Dan di Sunda tentang hitungan waktu disebut kala. Maka di Sunda waktu itu diberi gelar Batara. Batara kala. Jadi makhluk yang paling rakus. Semua Batara kala ditelan. Faktanya semua itu ditelan oleh waktu. Dan waktu pasti harus ada pasangannya. Karena Tuhan menciptakan ya ada pasang-pasangan. Apa pasangan waktu? Perubahan. Itulah. Jadi perubahan itu mengalir. Tugas manusia hidup adalah memanage perubahan, bukan menciptakan perubahan. Itu terlalu sombong. Di Nusantara, perhitungan waktu tidak pernah sekedar soal angka. Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis mengandalkan kalender unik dengan siklus 20 hari, di mana setiap hari memiliki nama dan makna khusus. Sistem ini bukan hanya menandai hari, tetapi juga menentukan momen penting dalam kehidupan sosial dan ritual, serta kadang diselaraskan dengan kalender Masehi atau Hijriah untuk menjaga harmoni dengan dunia luar. Menyeberang ke Sumatera Utara, komunitas Batak menggunakan kalender perhalaan yang terdiri dari 12 bulan dengan 30 hari per bulan. Kalender ini tidak bergantung pada angka tahun, melainkan nama hari dan bulan, menjadi panduan bagi upacara adat, pernikahan, panen hingga perpindahan rumah, menunjukkan bagaimana masyarakat Batak membaca waktu melalui lensa tradisi dan kosmologi.
Sementara itu di jantung hutan Kalimantan, beberapa komunitas Dayak Wahea mengatur waktu melalui kalender dengan 29-30 bulan dalam 10 periode, di mana setiap periode menandai momen penting untuk ritual, kegiatan komunitas dan kehidupan agraris yang selaras dengan alam. Ketiga sistem kalender ini menegaskan satu hal. Di Nusantara, waktu bukan sekedar pengukuran mekanis, tetapi juga cermin dari hubungan manusia dengan alam. Budaya dan langit, sebuah harmoni antara observasi astronomi kearifan lokal dan kehidupan sehari-hari yang terus hidup dari generasi ke generasi. Nah, ini menandakan ya, sekali lagi kalau saya bicara tentang apa, saya tidak berbicara ketika berbicara tentang Sunda khususnya umumnya Nusantara, saya tidak berdiri di luar pagar ya wilayah itu, tapi sengaja saya bicara dari dalam. Itu sehingga ya saya mengutamakan informasi-informasi dari dalam. Selama ini kan hampir berbicara sejarah apapun pasti merujuk, melihat seolah-olah kita melihat diri kita tapi dari luar. Makanya sering-sering terjadi diskusi perdebatan dan ke arah skeptis. Ketika ini bicara wah. Nah, ini salah satu karena kita melihat dari luar tentang diri kita. Dan itulah mental yang selama ini harus diubah. Mental skeptis itu padahal kita faktanya kan tadi ada. Nah, disinilah saya mencoba masuk berbicara tentang itu, termasuk tentang kalender Nusantara. Sebut saja ya kalender tradisional Nusantara. Ini ya saya sebutnya Nusantara. Kenapa saya menyatakan Nusantara? Kan sejak awal saya bicara di YouTube bahwa penduduk Nusantara itu cerdas semuanya. Kita lahir dari nenek moyang cerdas. Dan saya sebagai filolog, katakan, cara berpikir saya dari dalam, tidak melihat dari jendela tentang rumah saya sendiri. Konsekuensinya, kalau saya meneliti tentang 10, 100 atau bahkan ya 1000 abad yang lalu, prinsip saya itu kata naskah, ya saya harus menghentikan zaman saya hidup saat ini, maka masuklah ke zaman yang ingin kita datangi. Tentu saja di situ remang-remang, kegelapan, titik cahaya. Tetapi sebagai seorang filolog itu konsekuensi saya. Maka ketika sampai kepada yang dituju, ternyata di situ ya apa yang saya cari dia bicara sendiri seolah-olah saya tinggal mendengarkan. Hanya cukup 1-2 kata. Itu dan sumber itu bicara sendiri. Tidak atas dasar betul saya membaca karya-karya ya Lombard siapa dan sebagainya itu kan, itu termasuk tentang Campa ya itu yang ditulis oleh FVO itu ya, salah satunya Podharma ya itu yang menyatakan Sanjaya pernah ke sana membaca. Tetapi kalau itu yang dibaca ujung-ujungnya kita terjebak, misalkan yang rame Sunda dengan Jawa, padahal di dalamnya sendiri bagaimana, misalkan Arok ya Ketunggul Ametung Sunda ini itu sudah biasa gitu ya. Nah, sekali lagi saya memandang ketika Nusantara hadir itu sudah ada penduduknya, sudah ada teknologinya, sudah apa, makanya disebut laksana rangkaian jamrut di Hatulistiwa, kaya, dan kekayaan kita terdengar ke kawasan-kawasan tertentu mulai dari India, maka pengaruh India datang. Itu kabar itu sampai ke Timur Tengah, itu negeri antah berantah kalau dilihat dari Sunda. Itu Timur Tengah. Lalu kabar itu sampai ke Eropa, ke barat. Gitu. Kalau dilihat dari Sunda. Ya, makanya ya datang sentuhan-sentuhan ke sini. Itulah. Gitu. Jadi selama ini kalau kita bergantung pada informasi luar, selalu skeptis. Ya ada naskah, wah ini palsu, wah ini. Nah, coba kita meletakkan diri, lepaskan mental-mental kita dari tekanan-tekanan yang membuat kita skeptis. Jadilah generasi yang optimis, supaya tidak hidup dalam angan-angan, dalam utopia. Inilah nenek moyang kita. Tiga kalender adalah 3 cara memahami dunia. Kalender Sunda kuno mengajarkan kita bahwa waktu tidak hanya sekedar angka, tetapi sebuah hubungan antara manusia dan alam. Kalender Saka mengingatkan pentingnya keseimbangan bulan dan matahari.
dan kalender Masehi menunjukkan presisi sains modern. Dalam melihat peradaban, kita belajar bahwa tidak hanya satu kalender yang lebih unggul, hanya paradigma pengetahuan yang berbeda. Dan dalam perbedaan itu, kita menemukan kekayaan intelektual umat manusia.